Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak penjelasan sholat jamaah dan sholat qashar. Jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Sholat bagi seorang muslim adalah hal terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, ia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merobohkan agama. Bagaimana jika kita sedang dalam kondisi repot dan sempit karena dalam perjalanan atau musafir? Dalam kondisi semacam itu, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu digabungkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu, atau diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan atau rukhsah kepada kita semua. Semoga kesulitan hidup kita yang lain juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholat jamaah artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah sholat jamaah itu menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat jamaah boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau disebut dengan jamaah takdim, atau sholat yang kedua atau disebut dengan jamaah takhir. Hukum sholat jamaah adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat seperti dalam perjalanan. Sholat jamaah takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, cara melaksanakan sholat jamaah takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Berniat jamaah takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Yang kedua, bisa dilaksanakan dengan jamaah takhir. Nah, sholat jamaah takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga pada saat sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Seperti itu. Nah, dalam tata cara pelaksanaan sholat jamaah takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Nah, jika kalian hendak melaksanakan sholat jamaah takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijama'. Pelaksanaan 2 sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain, seperti tadi sholat jamaah takdim. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib atau sebaliknya. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya, gitu ya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu an, qala kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjama antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjama antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Syarat melaksanakan sholat jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh dan jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 km. Nah, lalu yang kedua,
Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga adalah sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak, sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat yang dikodok. Yang terakhir, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Kedua adalah sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang artinya adalah, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, lalu sholat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Sebenarnya syarat-syarat sholat jama dan sholat qashar tidak beda jauh, sama maksudnya ya. Nah, yang membedakan adalah berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakannya, sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Sangat mudah, bukan?